Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan masalah tentang pernikahan dan mawaris. Kami atas nama Hadi dan Anissa Al-Hasanah. Langsung saja, pembahasan pada saat ini adalah tentang hukum pernikahan dan mawaris. Sekarang pengertian pernikahan. Pernikahan adalah artinya nikah atau terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab kabul atau akad nikah yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Pernikahan dalam Islam juga berkaitan dengan pengertian mahram dan wanita yang haram dinikahi. Selanjutnya, peminang atau khitbah. Peminang atau khitbah itu diperbolehkan melihat calon suami dan calon istri adalah sunnah karena tidak mau menyesali terjadi setelah berumah tangga. Anggota yang diperbolehkan untuk dilihat untuk seorang wanita ialah wajah kedua tangannya saja. Dari Rasulullah SAW mengenai larangan meminang wanita yang telah bertunangan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Kamu tidak boleh meminang tunangan saudara kamu," sehingga pada akhirnya dia membuat ketetapan untuk memutuskannya. Bab selanjutnya, tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan diantaranya untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, untuk membentengi akhirat yang luhur dan untuk menundukkan pandangan, investasi di akhirat, melaksanakan sunnah Rasul, termasuk tujuan pernikahan. Bab selanjutnya, manfaat pernikahan. Di antara manfaat pernikahan adalah 1. Mendatangkan keberkahan, 2. Memperluas persaudaraan, 3. Meningkatkan kesungguhan mencari nafkah, 4. Menciptakan keturunan yang baik, 5. Penyempurna agama. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seseorang menikah, maka berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka bertakwalah pada paruh yang lain." Hal senada telah diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk separuh sisanya." Selanjutnya, syarat-syarat pernikahan. Syarat-syarat pernikahan diantaranya beragama Islam bagi mempelai laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Yang ketiga, mengetahui wali akad nikah, karena wali akad nikah itu juga penting dilakukan. Bagi seorang laki-laki, mengetahui asal-usul seorang perempuan juga diperlukan. Apabila ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, bisa diwakilkan oleh kakeknya. Pada syariat Islam terdapat wali hakim yang bisa menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Selanjutnya, syarat-syarat pernikahan yaitu tidak sedang melaksanakan haji. Selanjutnya lagi, syarat-syarat pernikahan tidak karena paksaan. Saat pernikahan terjadi, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, pernikahan harus didasarkan pada inisiatif dan keikhlasan kedua mempelai untuk hidup bersama. Selanjutnya, hukum pernikahan. Hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, bahkan haram, tergantung kondisi orang yang akan menikah tersebut. Di antaranya, pernikahan yang dihukumi sunnah. Hukum menikah akan menjadi sunnah apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun material, dan mampu menahan perbuatan zina
walaupun dia tidak segera menikah. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, jika di antara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah dia menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih dapat memelihara kehormatan. Dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu penjaga baginya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pernikahan yang dihukumi wajib. Hukum menikah akan berubah menjadi wajib apabila seorang yang ingin melakukan pernikahan tersebut ingin menikah, mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani maupun mental, dan ia khawatir apabila ia segera menikah, apabila ia tidak segera menikah, dia khawatir akan berbuat zina, maka wajib baginya untuk segera menikah. Pernikahan yang dihukumi makruh. Menikah akan berubah menjadi makruh apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut belum mampu dalam satu hal jasmani, rohani, mental maupun material dalam menafkahi keluarganya kelak. Pernikahan yang dihukumi haram. Hukum menikah akan berubah menjadi haram apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut bermaksud untuk menyakiti salah satu pihak dalam pernikahan tersebut, baik menyakiti jasmani, rohani, maupun menyakiti secara material. Mahar. Bab selanjutnya, mahar. Mahar atau mas kawin adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang merupakan salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan atau perkawinan. Hukum memberikan mahar adalah wajib bagi laki-laki, walaupun mahar bukan termasuk syarat dan rukun nikah. Mahar dalam sebuah pernikahan dianggap sangat penting. Selain diwajibkan oleh agama, mahar juga merupakan tanda kesungguhan dan penghargaan dari pihak laki-laki sebagai calon suami kepada calon istrinya. Namun pemberian mahar ini tidak berarti bahwa calon suami telah membeli calon istri dari orang tuanya, karena sebesar apapun mahar yang diberikan oleh calon suami tidak dapat disertakan dengan harkat dan martabat seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dalam surat An-Nisa ayat 24 yang artinya, "Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban." Pemberian mahar harus diutamakan berdasarkan kepada nilai dan manfaat yang terkandung di dalamnya, karena Islam menyerahkan masalah ini masing-masing sesuai dengan kemampuan dan adat yang berlaku di dalam masyarakat, dengan syarat tidak berbentuk sesuatu yang mendatangkan mudarat, membahayakan, atau berasal dari usaha yang haram. Selanjutnya, talak atau perceraian. Di dalam Islam, perceraian merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh Islam, tetapi diperbolehkan dengan alasan dan sebab-sebab tertentu. Talak menurut bahasa bermaksud melepaskan ikatan, dan menurut syara talak berbawa maksud melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz talak dan seumpamanya. Talak merupakan suatu jalan penyelesaian dan terakhir sekiranya suami dan istri tidak dapat hidup bersama dan mencari kata sepakat untuk mencari kebahagiaan berumah tangga. Talak merupakan perkara yang dibenci Allah tetapi dibenarkan. Hukum talak. Hukum talak yang hukumnya wajib. Talak bisa menjadi wajib apabila ditemui beberapa kondisi sebagai berikut. Jika suami istri memiliki kemungkinan damai yang amat kecil dan sulit untuk didamaikan melalui proses mediasi. Sebelum perceraian terjadi, biasanya ada 2 orang wakil dari pihak suami atau istri yang membantu proses mediasi. Namun apabila mediasi ini gagal, maka cerai bisa menjadi wajib hukumnya. Talak juga wajib hukumnya bagi suami yang mengilah istrinya, yakni suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya,
Masa ilah ini ditangguhkan hingga 4 bulan, dan apabila setelah 4 bulan berlalu suami enggan kembali kepada istrinya, maka hakim berhak untuk memaksa suami mengikrarkan talak. Talak sunnah. Talak sunnah hukumnya apabila dijatuhkan kepada suami dengan ikhlas demi kebaikan istrinya dan untuk mencegah kemadharatan apabila istrinya tetap tinggal bersamanya. Biasanya hal ini terjadi apabila sebenarnya suami masih mencintai istrinya, namun sang istri sudah tidak mencintai suaminya, sehingga berakibat istri tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Talak yang dijatuhkan suami demi kemaslahatan istrinya hukumnya sunnah. Contoh seperti ada beberapa kondisi di mana talak hukumnya sunnah. Suami tidak mampu menanggung nafkah istri baik secara lahir maupun batin dan tidak mampu memenuhi kewajiban suami terhadap istri. Istri tidak dapat menjaga kehormatan serta harkat dan martabat dirinya atau terdapat ciri-ciri istri yang didurhakakan istrinya. Istri yang seperti ini sebenarnya bisa dihindari dengan mengetahui ciri wanita yang baik untuk dinikahi. Talak yang hukumnya makruh. Talak hukumnya makruh jika suami menjatuhkan perkataan talak terhadap istrinya tanpa sebab dan jelas dan keadaan rumah tangga yang baik-baik saja. Selain itu, talak juga hukumnya haram. Talak juga hukumnya makruh apabila istri yang diceraikan memiliki sifat yang baik dan taat kepada suaminya serta memiliki ciri-ciri istri solehah. Talak yang hukumnya mubah. Talak yang hukumnya mubah apabila talak di mana suami memiliki keinginan untuk menceraikan istrinya dikarenakan sudah tidak mencintai istrinya, atau jika sang istri tidak dapat mematuhi suami serta berperangai buruk. Jika suami tidak dapat menahan dan bersikap sabar, maka talak hukumnya mubah dan boleh dilakukan. Hal ini juga bisa terjadi apabila suami lemah nafsunya atau istri yang tidak lagi subur, belum datang masa haid atau telah selesai masa haid. Talak yang hukumnya haram. Talak bisa menjadi haram apabila talak yang dijatuhkan suami tidak sesuai dengan petunjuk syariat Islam. Hal ini berarti talak yang dijatuhkan pada kondisi di mana talak tersebut dilarang untuk diucapkan. Kondisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Suami menceraikan istri saat masih dalam haid. Suami menjatuhkan talak pada istri setelah disetubui tanpa diketahui hamil atau tidak. Suami yang sedang sakit dan caranya bertujuan supaya istri tidak mendapatkan hak atas hartanya. Suami mentalak istri dengan 3 talak sekaligus. Hal ini tidak sah meskipun jika talak satu diucapkan 3 kali atau lebih. Bab selanjutnya, masa iddah. Masa iddah adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab dari kata iddah yang bermakna perhitungan. Menamakan demikian karena seorang menghitung masa suci atau bulan secara umum dalam menentukan selesainya masa iddah. Menurut istilah para ulama, masa iddah adalah sebutan atau nama suatu masa di mana seorang wanita menanti atau melakukan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan, baik dengan menunggu kelahiran bayinya atau berakhirnya beberapa kuruk yang berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan. Hikmah iddah. Para ulama memberikan keterangan tentang hikmah pensyariat masa iddah, diantaranya 1. Untuk memastikan apakah wanita tersebut hamil atau tidak. 2. Syariat Islam telah mensyariatkan masa iddah untuk menghindari ketidakjelasan garis keturunan yang muncul jika seorang wanita ditekan untuk segera menikah. Masa iddah disyariatkan untuk menunjukkan betapa agung dan mulianya sebuah akad pernikahan. Masa iddah disyariatkan agar kaum pria dan wanita berpikir ulang jika hendak memutuskan tali kekeluargaan, terutama dalam kasus perceraian. Masa iddah disyariatkan untuk menjaga hak janin berupa nafkah dan lainnya apabila wanita yang dicerai sedang hamil. Dalil dari Al-Quran yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali kuruk. Sedangkan dalil dari sunnah banyak sekali, diantaranya yang berarti dari Ummu Salamah istri Nabi SAW,
bahwa seorang wanita dari Aslam bernama Subai'ah ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu Abu Sanabil bin Bakka melamarnya, namun ia menolak menikah dengannya dengan berkata, demi Allah, dia tidak boleh menikah dengannya hingga menjalani masa iddah yang paling panjang dari masa iddah. Bab selanjutnya mawaris. Asal masalah yang berarti bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan dari secara benar. Bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan masing-masing ahli waris secara benar tanpa adanya pecahan. Ketentuan asal masalah bisa disamakan dengan masing-masing bagian pasti ahli waris yang ada. Adadur ru'us. Secara bahasa, adadur ru'us berarti bilangan kepala. Asal masalah sebagaimana dijelaskan di atas ditetapkan dan digunakan apabila ahli warisnya terdiri dari ahli waris yang memiliki bagian pasti atau dzawil furud. Sedangkan apabila para ahli waris terdiri dari kaum laki-laki yang kesemuanya menjadi asobah, maka asal masalahnya dibentuk melalui jumlah kepala atau orang yang menerima warisan. Siham adalah nilai yang dihasilkan dari perkalian antara asal masalah dan bagian pasti seorang ahli waris dari dzawil furud. Majmu' siham adalah jumlah keseluruhan siham dan menghitung pembagian warisan. Penentuan ahli waris yang ada dan berhak menerima warisan. Penentuan bagian masing-masing ahli waris. Contoh, istri 1/4, ibu 1/6, anak laki-laki, sisa atau asobah dan seterusnya. Penentuan asal masalah. Contoh dari penyebut 4 atau 6, asal masalahnya 24. Penentuan siham masing-masing ahli waris. Contoh, istri 24 kali 1/4 sama dengan 6 dan seterusnya. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya kepengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberi untuk kerabat. Namun demikian, selain memperoleh hak waris, ahli waris juga memiliki kewajiban untuk menurut ketentuan pasal 175 KHI, yakni untuk mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang, menyelesaikan wasiat pewaris, membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama dengan ketentuan sebagai berikut. Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui atau tidak adanya ahli waris, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Bagi pewaris yang beristri dari seseorang, maka masing-masing istri berhak mendapatkan bagian dari gonogini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak milik para ahli warisnya. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperempat bagian. Masalah mewaris
di kalangan umat Indonesia secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan. Sedangkan menurut hukum Islam, hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita, anak perempuan, cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara sepupu, ibu sebapak, seibu saja. Para ahli waris berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki diantaranya anak laki-laki, cucu laki-laki yaitu dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, bapak, datuk yaitu bapak dari bapak, saudara laki-laki seibu sebapak, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, keponakan laki-laki seibu sebapak, keponakan laki-laki sebapak, paman seibu sebapak, paman sebapak, sepupu laki-laki seibu sebapak, sepupu laki-laki sebapak, suami. Laki-laki yang memerdekakan maksudnya adalah orang yang memerdekakan seorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris. Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek yaitu ibunya ibu, nenek dari pihak bapak, saudara perempuan seibu sebapak, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri perempuan yang memerdekakan. Sedangkan bagian masing-masing ahli waris adalah istri mendapat 1/4 bagian apabila si pewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu, dan mendapat bagian 1/8 apabila si pewaris mempunyai anak atau cucu, maka istri berhak mendapatkannya juga bagian warisnya. Demikian yang saya sampaikan. Dalam kesimpulan, dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang kukuh antara dua insan manusia, laki-laki dan perempuan, yaitu ikatan yang sangat kuat dan atau misakon golizon. Ruang lingkup kajian tentang hukum kewarisan di Indonesia telah banyak dikemukakan oleh para peneliti, bertujuan menggali semua potensi kewarisan yang masih jauh dari harapan pada unifikasi hukum waris secara keseluruhan. Bukan hal yang tidak mungkin untuk menyeragakan hukum kewarisan di Indonesia, namun membutuhkan pemahaman dan dukungan dari berbagai pihak. Praktek pewarisan yang masih mengedepankan asas kekeluargaan dalam pembagiannya memungkinkan adanya evaluasi hukum kewarisan Islam yang tentunya dengan jalan ijtihad para ulama Nusantara. Demikian pembahasan masalah dari kami. Kami berharap semoga pembahasan dalam masalah ini dapat membantu serta bermanfaat bagi pembaca, dan kami pun berharap pula kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan dalam tugas kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Saya atas nama Anisaul Hasna dan Muhadi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.